Ya, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi video berikutnya. Ini adalah tadi ya terputus ya, beberapa hal yang dapat dilakukan selama BDR untuk sekolah ya. Beberapa usulan saja ini yang dari awal sudah terus terang ini adalah pemikiran saya pada saat pandemi terjadi dan sekolah bingung harus melakukan apa. Jadi ini beberapa usulan yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, dari di video sebelumnya sudah disampaikan. Yang pertama adalah mengadakan parenting ya. Parenting itu ada dua macam, reguler dan intensif. Kalau reguler itu untuk semua kelompok usia ya, yang biasa dilakukan oleh sekolah ya, parenting secara keseluruhan. Nah, bisa digunakan untuk memberikan motivasi, bagaimana membangun kegiatan pembiasaan baik bagi anak, terus membangun komunikasi antara guru dan orang tua. Ya, ini bisa dilakukan sebulan sekali atau 2 bulan sekali ya. Parenting ini adalah hal yang sangat penting untuk membangun komunikasi efektif dengan orang tua ya, dengan sekolah atau guru. Kemudian yang untuk intensif terkait dengan, jadi tidak hanya anak saja yang belajar, orang tua juga perlu belajar. Jadi guru kelas dengan orang tua murid di kelasnya. Jadi wali kelasnya nih, walasnya dengan orang tua muridnya ya. Nah, di sini kan pembelajaran itu diberikan pada saat pandemis ya. Teman-teman mungkin juga sering mengikuti diklat BDR ya. Di situ juga disampaikan bahwa pemberian materi itu seminggu sekali ya. Jadi seperti RPPM, jadi yang diberikan adalah RPPM-nya ya. Nah, itu kan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak dalam 1 minggu. Nah, nanti kita akan bahas itu secara detail dalam perencanaan ya. Nah, ini perlu disampaikan kepada orang tua murid, didiskusikan bersama, didampingi, bagaimana mendampingannya, bagaimana cara membantu anak dalam penugasan, lalu bagaimana memotivasi anak untuk mengerjakannya. Nah, ini perlu sekali guru dengan wali murid kelasnya itu berkomunikasi seminggu sekali. Jadi tidak hanya diberikan saja ini tugasnya ya Bu gitu ya, tolong dikerjakan gitu. Tidak seperti itu ya teman-teman. Sebaiknya ada komunikasi yang intensif, yang enak. Kalau ada orang tua yang nggak paham, itu diberikan kesempatan bertanya dan guru juga memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Oke, kemudian RPPH itu dibuat untuk administrasi guru, karena itu juga tetap penting ya. Nah, nanti yang saya akan ajarkan adalah RPPH 1 lembar, teman-teman. Jadi memang penyederhanaan perencanaan itu yang digagas oleh kementerian, saya coba buatkan. Nah, jadi nanti sebenarnya RPPH itu tidak perlu terlalu rumit seperti dulu ya. Sekarang ada RPPH 1 lembar. Oke, baik. Nah, nanti bagaimana memberikan info kegiatan, pengumuman kegiatan seminggu itu. Nah, sebaiknya sih dibuat secantik mungkin. Nah, nanti kita belajar ya membuat media display, atau bisa juga menggunakan membuat dengan video tutorial ya. Nah, untuk bagaimana kegiatan dalam 1 minggu itu apa saja. Jadi orang tua tuh tidak hanya dalam bentuk informasi di WA group saja, tapi kita buat secantik mungkin ya ininya desainnya. Oke. Yang kelima, sebaiknya di ajaran baru uang kegiatan anak dan ATK anak yang biasanya disimpan di sekolah bisa dialihkan untuk memberikan 1 kotak mainan. Nah, ini inspirasinya sih terbesit begitu saja, tapi ternyata sudah banyak yang melakukan ini juga. Namanya kalau saya bilang magic box ya. Magic box itu sebaiknya sih memang di awal ajaran baru nih diberikannya.
Jadi dalam satu semester guru tuh sudah membuat rencana kegiatan mingguannya. Nah, sudah punya gambaran apa saja perlengkapannya, alat bahannya. Nah, itu dimasukkan dalam satu box cantik, kemudian dilengkapi. Jadi orang tua tidak pusing lagi mencari bahan-bahan itu di luar rumah. Jadi yang lainnya yang kalau diusahakan adalah bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, ini Magic Box ini adalah bahan-bahan atau alat-alat sekolah yang sulit untuk ditemukan atau harus membeli lagi gitu orang tua murid. Jadi ini sudah disiapkan oleh guru. Ya, ini kalau saya memberikan gambaran, biasanya nih sekolah kan memberikan krayon ya, spidol, buku gambar, buku kotak besar, pasir kinestik. Nah, ini pasir kinestik kan termasuk yang jarang ya. Nah, ini coba diberikan pasir kinestik itu untuk menstimulasi motorik halus. Kalaupun tidak dimasukkan juga tidak masalah ya, tidak apa-apa. Saya cuma berikan usulan saja karena pasir kinestik bisa diganti dengan tepung. Ya, seperti play-doh gitu. Cuman bedanya di pasir kinestik tuh teksturnya tuh lebih lembut. Ya, lebih apa ya, agak ada kasarnya, lembutnya, terus bisa dibentuk-bentuk. Dan itu memang khusus untuk mainan ya. Dan berwarna-warni. Kemudian bisa memberikan puzzle, buku cerita. Nah, ini penting banget ya. Jadi kalau bisa orang tua tuh diberikan bukan PR ya, motivasi, diberikan tugas juga untuk membacakan buku cerita walaupun hanya 1 lembar 1 hari. Karena tidak semua orang tua mementingkan anak untuk membeli buku cerita, jadi kita siapkan gitu ya. Ini buku ceritanya harus dipilih yang benar-benar untuk kebutuhan anak-anak PAUD ya, yang bergambar, tulisannya juga tidak terlalu banyak, seperti itu. Kartu huruf, kartu angka, kartu kata, ini juga penting nanti untuk pembelajaran mengenal kata, huruf, angka, dan menggunakan kartu nih. Biasanya kan hanya adanya di sekolah. Nah, ini diberikan kepada anak-anak. Jadi semuanya disesuaikan saja dengan budget sekolah masing-masing dan kelompok usianya. Kalau untuk playgroup mungkin bisa ditambahkan bola ya, atau hal-hal yang lain ya, yang memang sesuai dengan usianya ya. Ini juga untuk PKB bos bisa juga sih tambahkan dengan bola ya, tapi jenis bolanya pasti berbeda untuk dengan anak usia kelompok bermain. Jadi kotak mainan ini adalah alat-alat yang akan digunakan anak untuk pembelajaran 1 semester. Ya, ini namanya Magic Box. Nah, kemudian guru buatlah papan reward buat anak. Biasanya kan di kelas kita buat nih untuk 1 kelas. Nah, sekarang dibuat per anak. Dibuatlah dari secantik mungkin lah ya. Sekreatif mungkin, berikan nama jadi perorangan. Jadi pada saat melakukan penilaian atau bu guru mengevaluasi kegiatan anak melalui Zoom meeting atau WhatsApp video ya, pada saat anak melakukan hal yang benar, yang betul, yang baik, dan dia berhasil, kita berikan reward. Boleh menggunakan stempel atau stiker atau apapun ya, terserah kreativitas guru ya. Nah, ini nanti dikumpulkan, siapa yang terbanyak akan mendapatkan hadiah gitu, seperti itu. Itu anak-anak akan semangat ya dengan reward itu. Jadi reward bisa juga kita berikan selain pujian juga dengan bukti fisik seperti ini. Ini merangsang anak untuk bersemangat belajar, karena kalau di sekolah kan pasti anak senang banget ya. Kalau sudah dapat reward pasti dia akan berteriak pada ibunya, pada orang tuanya gitu, kalau dia dapat bintang hari ini. Nah, ini tetap kita lakukan walaupun dalam pembelajaran daring. Kemudian yang ketujuh, laporan proses dan hasil belajar itu dapat berupa foto, video, atau catatan harian. Nah, saya juga mengusulkan membuat buku catatan harian gitu buat anak-anak nanti yang menuliskan orang tuanya dalam bentuk
bisa kita bisa sudah diuraikan dulu apa kegiatannya atau apa pencapaiannya, terus di checklist, atau orang tua diminta mencatat selain foto dan video ya. Tetapi banyak juga nih yang aduh Bu Diana, itu merepotkan orang tua, belum tentu orang tua mau menulis segala macam. Kalau boleh saya memberikan saran, kalau ini bisa disampaikan di awal dan dicarikan cara yang semudah mungkin untuk dilakukan orang tua, insya Allah orang tua mungkin akan mau melakukannya. Tetapi bila ini merepotkan, berarti itu catatan hariannya cukup Bu Guru saja yang menulisnya, memegangnya, dan membuat catatannya pada saat melihat ya mengobservasi secara langsung ya, walaupun lewat video atau pada saat home visit atau pada saat WhatsApp call ya. Karena atau mungkin nanti dari hasil video itu kan tercatat apa saja yang dilakukan anak, itu juga bisa. Hanya di sini saya hanya memberikan gambaran, bila bisa dilakukan oleh orang tua mah keren banget ya. Yang 8, kegiatan pembiasaan harus dilakukan sehari-hari, bukan menjadi kegiatan inti ya. Jadi di sini seperti mencuci tangan, menyikat gigi, berdoa, ucapan baik, sedekah, dan lain-lainnya ya. Nanti ada penjabarannya sendiri ya. Tapi ini dilakukannya bukan untuk kegiatan inti, tapi memang itu pembiasaan. Jadi setiap hari anak-anak harus melakukan itu. Dia mencuci tangannya, menyikat gigi, boleh juga dikontrol sama Bu Guru pada saat mengevaluasi kegiatan anak ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ini nomornya salah ya. Nomor 9 berarti ya. Arahkan orang tua untuk membiasakan membacakan buku cerita yang tadi saya sampaikan ya, minimal 1 lembar. Itu bisa kapan saja. Yang paling umum kan biasanya sebelum tidur ya, dibacakan dongeng gitu ya. Nanti mengevaluasinya, Bu Guru menanyakan pada anak untuk menceritakannya kembali. Nah, membacakan buku itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali. Itu merupakan salah satu latihan dasar keaksaraan awal ya. Anak mula-mula melihat-lihat bukunya gitu, buku gambar, walaupun bukunya sampai robek biarkan saja ya, dia sedang mengeksplorasi, kemudian dia penasaran, ingin tahu, kemudian dibacakan. Dia, kalau anak-anak terbiasa begitu dari sejak dini, dia akan lebih cepat ya untuk pengenalan literasinya. Oke, yang selanjutnya, terapkan metode belajar merdeka belajar sehingga anak tidak terbebani oleh kewajiban. Jadi tanamkan di memori otak, belajar itu asik dan belajar itu candu. Nah, sekarang saya juga ingin mengajak teman-teman semua itu untuk menikmati masa-masa belajar ini ya. Anggap harus kita mindset, harus kita setting di otak kita, belajar itu asik dan belajar itu membuat kecanduan. Oke, ya. Oke, ini tadi slide terakhir, dan ini adalah quote today-nya untuk materi pertama malam ini. William Arthur Ward mengatakan, guru biasa memberitahu, guru baik menjelaskan, guru ulung memperagakan, guru hebat mengilhami. Oke, terima kasih guru-guru hebat. Sekian materi pertama dari saya malam ini. Mohon maaf lahir batin kalau banyak kekeliruan dan kesalahan, karena yang salah dan keliru datangnya dari saya pribadi dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan, disampaikan di forum grup, dan insya Allah sebisa mungkin kita berdiskusi dan saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih. Semangat. Jadikan belajar itu asik dan belajar itu candu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam.